Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai menjelaskan kode program tugas akhir PBO kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami beri nama kelompok ini yaitu Rans Team yang beranggotakan yang pertama. Saya Anissa Nur Aida dengan NIM L 200 200 205. Dan saya Niko Ilham Pramudia dengan NIM L 200 200 252. Saya Rahman Rizwa Aditama Faran Gulpar, NIM L 200 200 264. Saya Zaki Satria Prayoga dengan NIM L 200 200 229. Baik, kita langsung mulai saja untuk menjalankan kode projectnya. Nah, pada halaman loading mungkin bisa kita jalankan. Nah, pada halaman loading terdapat suatu gambar berputar dan angkanya bertambah. Sambil kita menunggu untuk masuk ke halaman login username, untuk tampilan pada kelas start tadi, agar membuat angka pada loading bertambah, kita menggunakan kode seperti yang tampak, yaitu for integer. Untuk nilai yang belum mencapai sama dengan angka 100, maka nilai akan terus bertambah sebanyak 4. Baik, kita lanjut untuk menu login. Nah, di sini untuk username dan password, kami menggunakan username dan password yang sudah kami tentukan, yaitu seperti tampak pada kelas login. Nah, di sini kita memakai variabel array, di mana kita menentukan untuk ID dan passwordnya, yaitu nama-nama setiap anggota dengan username dan password yang sama. Baik, kita langsung login. Di sini kita memiliki dua menu pilihan, yaitu payment dan upload. Kita mulai yang pertama dulu, yaitu di upload. Untuk upload sendiri berisi tentang informasi-informasi singkat tentang alamat dan juga para karyawan dari tempat penjualan makan ataupun restoran, karena nantinya di dalam kode kami nanti berisi tentang sistem pembayaran kasir dalam suatu kedai atau restoran makanan. Dan untuk menu yang selanjutnya itu ada payment. Payment sendiri adalah sistem program kasir yang saya sebutkan tadi untuk menghitung jumlah total pembelian. Dan mari kita jalankan dan kita mulai saja. Yang pertama-tama kita milih untuk nama barang atau nama produk. Nah, terdapat pilihan sejumlah 7. Ada makanan juga minuman. Nah, di sini ada juga harga dari setiap makanan, dan juga kita bisa menentukan jumlah. Untuk menu yang lain, dan di sini untuk diskon, kami juga menentukan di mana untuk pembelian dengan jumlah 50.000 atau lebih akan mendapatkan diskon 10%, dan apabila pembelian sama dengan atau lebih dari 100.000 akan mendapatkan diskon 10%. Jadi di sini misalkan pembelian di atas 100.000, maka diskonnya akan berubah menjadi 20%. Setelah itu kita tentukan uang pembayarannya berapa. Di sini kita menentukan 3 menu navigasi untuk nominal yang akan dibayarkan. Misalkan kita mengisi 100, kemudian kita klik hitung. Nah, di sini akan keluar maaf, uang Anda kurang 10.000, karena di sini jumlah tagihannya 138, sedangkan uang pembayarannya hanya 100.000. Dan di sini juga bisa diisi secara manual. Betul, dikurangi 1. Nah, diisi secara manual setelah mengeklik
tombol hitung, maka akan muncul uang kembalian sebesar 89.000. Kemudian apabila sudah selesai menghitungnya, kita bisa meresetnya atau mengeklik tombol clear untuk membersihkan kembali. Mungkin bisa kita jelaskan untuk kode-kode yang kami gunakan tadi untuk input nama barang juga. Untuk nama barang sendiri. Untuk harga tadi ditentukan di sini, menu pilihan harganya 0, kemudian untuk burger, beef burger 22, chicken burger, dan seterusnya. Diskon. Kemudian di menu yang tadi, menu navigasi 3, ada J-button 1, yaitu memberi value 50.000, 100.000, dan 20.000. Kemudian untuk diskon, untuk tagihan lebih dari 50.000 akan mendapatkan diskon 10%, dan untuk tagihan lebih dari 100.000 akan mendapatkan diskon 20%. Kemudian tadi apabila kita akan mencetak struk, kita bisa mengklik tombol get receipt, kemudian akan muncul struk, tampilan struk, dan bisa juga di print atau disimpan dalam bentuk dokumen. Klik print. Kita bisa menyimpannya dalam folder yang kita inginkan. Mungkin bisa di open, Mas. File dokumen. Download. Coba ulang. Print, Download. save di download. Oke. Download. Nah, kita bisa tampil seperti ini untuk bentuk dokumen dari struk pembayaran tadi. Mungkin dari penjelasan kami tadi, sekian demonstrasi yang sudah kami sampaikan. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan dalam penjelasan setiap kode-kode materi yang kami gunakan dalam program kami ini. Mungkin dari kami pamit. Terima kasih. Kami akan menjelaskan tentang sistem pembayaran kasir. Di dalam sistem pembayaran kasir terdapat package. Yang pertama, package load, 2, package login, 3, package main, 4, package image. Dan kelas yang pertama start.java, 2 start1.java, 3 login.java, 4 dashboard.java, 5 model penyimpanan.java, 6 about.home, dan 7 home.java. Dan dalam sistem pembayaran kasir juga terdapat kelas dan objek, package, input, output, variabel atau minimal ada lokal, instance, dan static. Yang selanjutnya ada methods, void dan non-void, inheritance, access modifier, konstruktor, dan encapsulation. Contoh objek dalam proyek kami. Objek merupakan representasi nyata dari sebuah kelas atau instansiasi yang bisa kita artikan sebagai contoh nyata dari kelas. Kita tidak bisa membuat objek kalau tidak ada kelas yang bisa dijadikan sebagai template atau kerangka, sehingga kelas harus diciptakan terlebih dahulu sebelum suatu objek dibuat. Seperti pada contoh, kelas model penyimpanan dan input data penjualan pada kode dengan bertuliskan new yang terdapat dalam gambar di bawah ini. Contoh input untuk halaman login, username, dan password. Untuk input, di sini sendiri kami memakai kode login untuk beberapa username dan juga passwordnya seperti yang tampil pada kelas login dan terdapat pada gambar di bawah ini. Contoh output untuk halaman print receipt atau struk pembayaran,
untuk output sendiri kami memakai kode struk menampilkan struk pembayaran seperti pada contohnya yaitu pada kelas home, juga seperti gambar di bawah ini. Untuk selanjutnya berupa variabel. Contoh variabel pada proyek kami minimal ada lokal, instan, dan statik. Untuk output sendiri pada variabel ini dikasih. Lanjutkan. Pada variabel contohnya, pada kelas home ada seperti menu barang, token, dan ganti, serta kelas dashboard ada label, dashboard, dan lain sebagainya, seperti pada gambar di bawah ini. Yang selanjutnya, method void and non-void. Contoh method void and non-void pada kelas login.java dan model penyimpanan .java terdapat dua, yaitu method void dan non-void. Oke, yang selanjutnya adalah masih sama itu method void dan non-void. Method void sendiri secara harfiah kita bisa melihat kalau method void ada tulisan di penulisan metodenya. Method void sendiri tidak memerlukan return atau pengembalian nilai. Metode ini biasanya digunakan pada algoritma yang tidak berhubungan dengan pencarian suatu nilai dalam suatu operasi. Berikut merupakan program kami yang menggunakan method void. Seperti pada contoh dalam kelas login ada metode private void. Yang selanjutnya adalah metode non-void, merupakan kebalikan dari metode void. Di sini tidak ada penulisan void. Metode ini harus memiliki return agar tidak error. Return ini berfungsi untuk mengembalikan nilai dari suatu operasi yang kita lakukan. Metode ini biasa digunakan untuk menghitung luas, volume, keliling, dan lain-lain. Berikut merupakan program kami yang menggunakan metode non-void, seperti pada contoh dalam kelas model penyimpanan, yaitu dalam metode public default table model. Selanjutnya itu access modifier. Contoh access modifier pada kelas login.java. Untuk access modifier yaitu yang dapat menentukan siapa yang dapat mengakses variabel atau metode tersebut. Contohnya pada di bawah ini yaitu variabel private. Inheritance. Contoh inheritance pada kelas input data penjualan.java. Di sini kelas input data penjualan memiliki pewarisan dari kelas home. Selanjutnya ada constructor. Contoh constructor pada kelas home.java baris ke-33. Selanjutnya ada encapsulation. Contoh encapsulation pada kelas home.java. Encapsulation merupakan cara untuk melindungi atau membungkus data atau variabel yang tidak dapat diakses dari kelas lain yang tidak berhak memiliki akses. Untuk menerapkan teknik encapsulation ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain mendeklarasikan kata di depan variabel yang ingin diubah aksesnya. Berikut merupakan program kami yang menggunakan metode encapsulation. Selanjutnya itu adalah manfaat dari object oriented programming. Yang pertama itu OOP memodelkan hal-hal kompleks sebagai struktur sederhana yang dapat direproduksi. Yang kedua, kode OOP dapat digunakan kembali. Selanjutnya adalah OOP mencegah duplication atau duplikasi kode. Lalu OOP membuat perbaikan bug jadi lebih mudah, memperbaiki kesalahan yang terkandung dalam kelas yang terstruktur dengan baik lebih mudah daripada menemukan kesalahan di banyak tempat dalam kode. Lalu OOP melindungi informasi melalui encapsulation. Data objek hanya dapat diakses melalui properti dan metode publik. OOP menggunakan abstraksi untuk membuat kompleksitas dapat tidurnya. OOP mudah diajak bekerja sama dalam tim pengembang. Kelas dapat diberikan kepada pengembang yang berbeda yang memungkinkan banyak orang untuk membuat kode proyek secara bersamaan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami atas kode program tugas akhir yang kami kerjakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian mungkin dari kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.